Assalamualaikum, demonstrasi kontekstual modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Dinarti Lailasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Al-Hufaz Payakumbuh. Refleksi filosofi nasional Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang berpusat pada murid serta implementasinya di sekolah. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena jasa-jasanya dalam pendidikan Indonesia. Beliau adalah pelopor pendidikan Indonesia yang mendirikan taman siswa pada zaman kolonial Belanda. Beliau berjuang keras untuk bisa memajukan pendidikan Indonesia dengan menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk memerdekakan Indonesia. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan sampai hari ini tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 konsep pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Artinya, seorang pendidik harus memberi contoh atau teladan yang baik agar memiliki akhlak dan moral yang baik. Yang kedua, Ingmadia Mangun Karso. Artinya di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarya atau ide. Yang ketiga, Keduri Handayani. Artinya, seorang guru harus bisa memberikan arahan dan dorongan serta motivasi kepada murid untuk menumbuh kembangkan bakat dan potensinya. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kekuatan kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Nah, mengenai pendidikan dengan perspektif global, KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh karena itu, isi dan irama yang dimaksud oleh KHD itu adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik dan menuntun kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan yang berpusat pada murid itu adalah pendidikan yang menitik beratkan murid sebagai prioritas utama. Pembelajaran yang berpusat pada murid harus memberikan ruang bagi murid untuk belajar menurut ketertarikannya, kemampuan pribadinya, dan gaya belajarnya. Murid secara natural berbeda-beda satu dengan yang lainnya, baik itu ketertarikannya dalam suatu bahan ajar, kemampuan intelektual masing-masing, maupun dalam gaya belajarnya. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang harus mampu membangkitkan ketertarikan murid terhadap
suatu materi belajar dan menyediakan beraneka pendekatan cara belajar sehingga murid yang berbeda-beda tersebut memperoleh metode belajar yang paling sesuai baginya. Melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, diharap peserta didik dapat memiliki kecakapan dan keterampilan lahir dan batin, sehingga siswa dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan serta menciptakan pembelajar sepanjang hayat. Nah, implementasi pembelajaran yang berpusat pada murid di TK Al-Hufaz. Yang pertama, guru berdiskusi untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, saya ada melaksanakan program pembelajaran dengan pendekatan sentra untuk mengakomodir semua kebutuhan dan gaya belajar murid. Di sekolah saya di TK Al-Hufaz, kami memakai 6 sentra, yaitu sentra hadap, sentra balok, sentra bahasa, sentra bermain peran, sentra sains, dan sentra berhitung. Nah, selanjutnya kami juga ada mengadakan program Mabit, yaitu untuk melatih kemandirian murid dan meningkatkan keberimanan, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tantangan yang dihadapi yang pertama itu tentu dari diri sendiri, keterbatasan ilmu dan ide-ide dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, kemauan dan waktu untuk belajar. Yang ketiga, keterbukaan dalam menerima perubahan. Nah, solusinya tentu yang pertama itu ada yang terpenting upgrade ilmu dengan terus belajar, baik secara offline maupun online. Yang kedua, selalu bersifat terbuka dalam menerima perubahan ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga tentunya adalah berkolaborasi dan saling berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, Bapak Guru hebat, demikianlah pemaparan saya tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpusat pada murid dan implementasinya di sekolah. Terima kasih.